Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pencatatan atas penghapusan piutang dan penilaian serta penyajian piutang di laporan posisi keuangan. Pembahasan kita awali dengan membahas penghapusan piutang. Harapan kita tentu setiap orang dapat membayar hutangnya. Sayangnya, situasi ini tidak terjadi. Sebagai contoh, seorang pelanggan mungkin tidak dapat membayar hutang karena terjadi penurunan atas penjualan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang menurun. Perusahaan yang berpiutang akan mencatat kerugian karena ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Kerugian seperti ini merupakan hal yang normal ketika melakukan usaha dengan dasar kredit. Perusahaan yang berpiutang akan mencatat kerugian ini dengan mendebit akun bad debt expense atau uncollectible account expense. Kita mengenal terdapat dua cara mencatat kerugian piutang. Yang pertama direct method dan yang kedua allowance method. Berikut ini akan kita bahas keduanya. Sekarang kita membahas penghapusan piutang dengan metode langsung. Misalkan pada tanggal 10 Desember 2019, perusahaan menghapus piutang ke PT X sebesar 8 juta rupiah, maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit 8 juta rupiah dan account receivable di kredit sebesar 8 juta rupiah. Dengan metode langsung, perusahaan melaporkan account receivable at gross. Para pendukung metode ini menyatakan bahwa metode ini mencatat fakta, bukan estimasi. Metode ini mengasumsikan bahwa suatu account receivable berasal dari setiap penjualan, dan kejadian belakangan menunjukkan account tertentu tak tertagih. Dari sudut pandang teoritis, metode ini sederhana dan mudah diterapkan. Tetapi metode ini secara teoritis memiliki kekurangan, yaitu metode ini gagal mengakui expense pada waktu terjadinya dan account receivable tidak disajikan pada nilai realisasi kas di laporan posisi keuangan. Sehingga menggunakan metode ini dipandang tidak tepat, kecuali jika jumlah yang tidak tertagih tidak material. Sekarang kita membicarakan metode yang kedua, yaitu metode allowance. Metode allowance untuk akuntansi kerugian piutang melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir tahun. Cara ini menjamin perusahaan menyajikan receivable di laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kas. Nilai realisasi kas atau cash realizable value merupakan jumlah neto perusahaan mengharapkan menerima dalam bentuk kas. Di setiap tanggal neraca, perusahaan mengestimasi jumlah yang diestimasi tidak tertagih atau uncollectible account dan nilai realisasi kas dengan menggunakan informasi masa lalu dan kejadian sekarang sebagai suatu perkiraan atas kolektibilitas di masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, laporan posisi keuangan mencerminkan estimasi sekarang dari kerugian piutang pada tanggal neraca dan laporan laba rugi mencerminkan pengaruh dari penurunan atau kenaikan atas piutang yang terjadi sepanjang tahun. Sekarang kita membahas pembentukan allowance. Misalkan dalam tahun 2019, yang merupakan tahun pertama operasinya, perusahaan telah menjual secara kredit barang dagangan sebesar 1.800.000.000 rupiah. Pada akhir tahun 2019, dari jumlah tersebut sejumlah 150 juta
belum tertagih. Manajer kredit mengestimasi sebesar 10 juta tidak tertagih di kemudian hari. Perusahaan mencatat estimasi piutang yang tidak tertagih tersebut sebagai kerugian dengan jurnal sebagai berikut. Bad debt expense didebit sebesar 10 juta rupiah dan allowance for doubtful account dikredit sebesar 10 juta rupiah. Setelah diposting ke akun buku besar, saldo akun bad debt expense dilaporkan sebagai operating expense, sehingga perusahaan mencatat kenaikan estimasi uncollectible sebagai bad debt expense pada tahun terjadinya penurunan kredit atau piutang. Sekarang kita membahas penyajian account receivable di laporan posisi keuangan. Misalkan saldo kas sebesar 15 juta rupiah, account receivable 150 juta rupiah, allowance for doubtful account 10 juta rupiah, inventory 300 juta rupiah, prepaid expense 25 juta rupiah, maka account receivable dan allowance for doubtful account disajikan sebagai berikut. Seperti tampak pada layar, account receivable pertama kali disajikan sebesar gross-nya yaitu 150 juta rupiah dan dikurangi dengan allowance sebesar 10 juta rupiah sehingga tersaji sebesar nilai buku sebesar 140 juta rupiah. Sekarang kita ikuti ilustrasi menghapus piutang atau account receivable. Misalkan perusahaan memutuskan untuk menghapus piutang sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 1 Maret 2020. Pengaruh dari transaksi ini adalah timbul kerugian sebesar 1 juta tetapi mengurangi allowance yang telah dibentuk. Yang kedua, piutang berkurang sebesar 1 juta. Dengan demikian, jurnal yang dibuat adalah allowance for doubtful account didebit 1 juta rupiah dan account receivable dikredit sebesar 1 juta rupiah. Piutang yang sudah dihapus kadangkala diterima uangnya. Berikut akan kita ilustrasikan akuntansi penerimaan piutang yang sudah dihapus dengan menggunakan direct method. Misalkan pada tanggal 14 Desember 2019, perusahaan menerima kas dari piutang yang telah dihapus sebesar $2.500. Pengaruh dari transaksi ini adalah uang kas bertambah $2.500. Piutang yang telah dihapus ternyata diterima sebesar $2.500. Cara mencatatnya adalah batalkan jurnal penghapusan yang pernah dibuat sebesar $2.500. Selanjutnya, catat penerimaan kas sebesar $2.500 dari piutang. Jurnal yang dibuat adalah account receivable didebit sebesar $2.500 dan bad debt expense dikredit $2.500. Jurnal ini adalah jurnal untuk membatalkan penghapusan piutang yang pernah dilakukan sehingga account receivable bertambah sebesar 2.500 yaitu piutang yang diterima setelah dihapus. Selanjutnya kita catat penerimaan uang kas dengan membuat jurnal yang kedua yaitu cash di debit 2.500 dan account receivable dikredit sebesar 2.500. Sekarang kita membahas penerimaan piutang yang sudah dihapus dengan metode allowance. Misalkan pada tanggal 14 Desember 2019, perusahaan menerima kas dari piutang yang telah dihapus sebesar $2.500.
Pengaruh dari transaksi ini adalah kas bertambah sebesar $2.500 dan piutang yang telah dihapus ternyata diterima sebesar $2.500. Cara mencatatnya adalah yang pertama, membatalkan penghapusan piutang yang pernah dibuat sebesar $2.500. Langkah yang kedua, catat penerimaan kas sebesar $2.500 dari piutang. Jurnal yang dibuat untuk membatalkan penghapusan yang pernah dibuat adalah account receivable di debit sebesar $2.500 dan akun allowance for double account di kredit $2.500. Dengan jurnal ini, account receivable akan bertambah sebesar $2.500. Selanjutnya, penerimaan uang kas dicatat dengan membuat jurnal kas di debit $2.500 dan account receivable di kredit sebesar $2.500. Selanjutnya, jurnal ini diposting ke buku besar. Sekian dan terima kasih.